Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang prinsip hukum perbankan yang beranggotakan saya sendiri Fahmi Lindoha, yang kedua ada Isma Maulaya Rofani, dan yang terakhir ada Cynthia Nurjanah. Poin pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada demokrasi ekonomi syariah, yang kedua ada kehati-hatian bank, yang ketiga mengenal nasabah, yang terakhir ada kepercayaan dan kerahasiaan. Langsung saja, yang pertama demokrasi ekonomi syariah. Demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syariah yaitu mencerminkan nilai-nilai moral yang ada di dalamnya, yang mengandung kaidah hukum dan kaidah moral, yang dalam artian yang dimana keberadaan nilai-nilai moral dalam ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan tersebut menunjukkan perlunya sistem hukum yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian sistem ekonomi syariah di sini bukan sekedar sebuah sistem, akan tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas atau etika. Kemudian demokrasi pada sistem ekonomi syariah dikatakan sebagai sebuah pembangunan ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Jadi di dalam sistem ekonomi syariah terdapat beberapa kaidah dan norma yang mendukung untuk terwujudnya demokrasi, yaitu seperti yang pertama itu adanya partnership, yang kedua adanya rangsangan moral, yang ketiga, yang terakhir adanya fungsi sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Isma. Selanjutnya tentang kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian atau prudent banking principle adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati atau prudent. Ini tujuannya yaitu dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya atau kepada bank, termasuk dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpunnya tersebut. Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank ini wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk self-regulation dengan membuat suatu standar operasional prosedur dalam penanganan segala kegiatan perbankan baik dalam operasional maupun kredit dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kemudian, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan didasarkan dalam Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu penerapan dari intern perbankan itu sendiri dengan menggunakan standar operasional prosedur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan kredit. Kemudian, adapun resiko bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka bank ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, yaitu yang pertama denda uang, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga penurunan tingkat kesehatan bank, dan yang keempat
larangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan. Kemudian prinsip kehati-hatian ini menjadi sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka NPL. Mengenal nasabah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI tahun 2003 tanggal 3 Oktober 2003 dijelaskan mengenal nasabah. Merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun kebijakan kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebijakan penerimaan nasabah, yang di mana permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain yang pertama, identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah, informasi lain yang memungkinkan BPR dapat mengetahui profil calon nasabah, lalu identitas pihak lain atau kontak darurat, lalu ada juga permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah. Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, dilakukan baik terhadap nasabah secara personik, juga terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah. Apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara elektronik, bank tetap diwajibkan melakukan pertemuan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Kebijakan identifikasi ini tidak sebatas hanya pada mengenal nasabah semata, akan tetapi juga harus dilakukan monitoring terhadap rekening nasabah. Monitoring ini dapat menyangkut outgoing maupun incoming dalam setiap kegiatan transaksinya. Prosedur identifikasi yang pertama adalah meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan. Yang kedua, menata usahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui. Yang keempat, melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dan dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Dan yang kelima, melakukan verifikasi yang lebih ketat. Dilanjutkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Kebijakan ini dilakukan oleh bank dengan menata usahakan dan mendokumentasikan dan update atau pengkinian terhadap dokumen-dokumen nasabahnya. Berkenaan dengan kebijakan ini, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasikan, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara rinci. Informasi mengenai nasabah ini menyangkut pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan, rekening lain yang dimiliki nasabah, aktivitas transaksi, dan tujuan pembukaan rekening. Yang terakhir adalah kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang pertama adalah pengawasan oleh BPR atau manajemen oversight, yang kedua pendelegasian wewenang, yang ketiga pemisahan tugas dan tanggung jawab, yang keempat pengawasan intern, dan yang kelima adalah pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pejabat atau karyawan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oke, akan dilanjutkan. Baik, yang terakhir tentang kepercayaan dan kerahasiaan.
Kepercayaan sendiri yakni merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dengan prinsip kepercayaan, dinyatakan bahwa dengan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian, maka bank mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Tujuannya yaitu agar nasabah akan menggunakan layanan jasa dari bank tersebut secara terus-menerus. Kemudian tentang kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan. Karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.